Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nah sekarang kita bertemu lagi nih dalam pelajaran sejarah kebudayaan Islam kita. Nah, kemarin kita kan sudah membahas tentang bagaimana pembinaan masyarakat Madinah dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang sosial. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat dalam berbagai bidang ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana pembinaan masyarakat Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang pertahanan. Nah, dalam bidang pertahanan itu atau dalam bidang keamanan. Oke? Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan kekuatan iman dan akidah sebagai pertahanan yang utama, ya. Jadi keamanan utama dalam negara itu sebenarnya adalah kekuatan iman dan akidah. Rasulullah berkeyakinan bahwa dengan dasar akidah yang benar dan kuat akan tumbuh semangat membela agama Islam berkaitan dengan telah terbentuknya masyarakat di Madinah. Namun Muhammad SAW kemudian menetapkan sebuah dustur atau undang-undang. Undang-undang ini terkenal dengan sebutan Piagam Madinah. Piagam Madinah sendiri itu memuat ketetapan mengenai hak dan kewajiban bagi kaum muslim dan non-muslim. Nah, jadi undang-undang ini bukan hanya untuk kaum muslim tapi juga untuk kaum non-muslim. Secara singkat, ketetapan-ketetapan dalam Piagam Madinah adalah sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu dengan nama Allah telah ditetapkan oleh Muhammad, Nabi Allah, bahwa semua orang yang beriman baik dari suku Quraisy, Madinah maupun dari mana saja, semuanya adalah satu negara. Seperti kita, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Nah, kalau di kita namanya Bhinneka Tunggal Ika kalau di Indonesia ya. Nah, jadi mau dia suku Madinah, mau dia suku Quraisy, mau dia dari mana saja, itu adalah satu negara. Itu isi perjanjiannya. Kemudian yang kedua, apa isi perjanjian isi undang-undang dalam Piagam Madinah? Yaitu perdamaian dan peperangan akan mengikat semua umat Islam. Tidak seorang pun di antara mereka berhak mengadakan perdamaian atau menyatakan perang dengan musuh-musuh dari teman-teman seagamanya. Nah, yang ketiga, orang Yahudi ikut serta menggabungkan diri dalam negara Islam akan dilindungi dari semua gangguan serta mempunyai hak-hak yang sama. Jadi kalau orang Yahudi yang bergabung maka akan dilindungi. Kemudian yang keempat, orang Yahudi bersama umat Islam akan membentuk suatu bangsa campuran dan mereka akan mengamalkan agama mereka sama bebasnya dengan umat Islam. Nah, seperti itu. Itulah namanya sikap toleransi dari dulu itu sudah ada ya, Nak. Kemudian yang kelima, sekutu orang Yahudi akan memperoleh keamanan dan kebebasan yang sama. Yang keenam, sekutu orang Yahudi dan orang-orang Islam akan dihormati sebagai penyokong. Yang ketujuh, semua umat Islam yang sejati akan memandang rendah orang yang berbuat kejahatan dan tidak akan melindunginya meskipun dia adalah saudara dekatnya. Nah, itu dia keadilan sosial, bahwa walaupun dia saudara dekat, kalau dia berbuat jahat maka harus dijauhi. Oke? Kemudian yang kedelapan, orang yang bersalah akan dituntut dan dihukum. Nah, itu dia. Kesembilan, orang Yahudi akan bergabung dengan umat Islam dalam mempertahankan kota Madinah. Yang kesepuluh, kota Madinah merupakan tempat yang suci dan aman bagi semua orang yang mengakui piagam ini. Nah, yang 11, orang-orang Yahudi dan sekutu umat Islam tidak akan mengadakan persetujuan dengan musuh umat Islam untuk melawan umat Islam. Nah, yang ke-12, semua perselisihan di masa depan akan diserahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dia isi Piagam Madinahnya ada 12. Ditetapkannya Piagam Madinah merupakan peristiwa yang penting dalam sejarah Islam. Piagam itu di kemudian hari membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam.
Pembentukan masyarakat Madinah dapat diartikan sebagai terbentuknya negara Islam. Nah, negara tersebut memiliki unsur-unsur, di antaranya yang pertama Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Nah, itu dia pembentukannya. Kedua, kota Madinah sebagai wilayahnya. Kemudian Piagam Madinah sebagai undang-undang dasarnya. Kemudian orang Islam, Yahudi dan menyembah berhala sebagai rakyatnya. Kemudian adapun beberapa fungsi Piagam Madinah diantaranya sebagai berikut. Nih, ini fungsi ya. Fungsinya apa? Menyatukan suku Aus dan Kharaj. Jadi fungsi Piagam Madinah menyatukan suku Aus dan Kharaj. Kemudian Nabi Muhammad diakui sebagai hakim dan kepala negara. Kemudian kebebasan rakyat terjamin, negara demokratis ya. Kemudian mengembangkan sikap toleransi antar umat. Kemudian menghentikan adat istiadat buruk bangsa Arab. Nah, dia menghapus kejahilan, kemudian menghapus yang namanya yang berkuasa yang menang ya, semua sama. Kemudian demikian Piagam Madinah memberikan landasan bagi perkembangan Islam selanjutnya. Pada masa selanjutnya umat Islam menghadapi tantangan yang lebih besar dari kaum kafir Quraisy dan kaum kafir lainnya. Ada beberapa cara Rasulullah dalam mempertahankan wilayah negara dalam menjaga keamanan. Di antaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan taktik yang jitu ditentukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Yang kedua, memberikan semangat atau motivasi jihad sebagai syuhada. Jadi seorang pemimpin itu senantiasa untuk memotivasi rakyatnya dan semangat dalam jihad sebagai syuhada. Yang ketiga, mengalahkan musuh dengan korban yang lebih sedikit. Yang keempat, menunjuk komandan pasukan yang gagah berani dan berwibawa. Ya, itu dia bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga keamanannya ya. Jadi dalam mempertahankan dan membela diri dari musuh-musuh Islam, Rasulullah menggunakan dasar yang kuat ya, yaitu ada dalam firman Allah surah Al-Anfal dan surah Al-Hajj. Nah, itu dia bagaimana Rasulullah membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan ya. Jadi dalam bidang pertahanan tentu dalam bidang seperti keamanan negara. Oke, itu saja. Nah, tugasnya apa? Tugas anak ustazah silahkan diringkas pembahasan kita tentang membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan ini. Ringkas yang pentingnya. Oke, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.